Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Bertemu lagi ya bersama saya Nisa Safitri. Insya Allah di hari ini kita akan membahas sedikit mengenai adab-adab di dalam majelis ilmu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana sih adab untuk menuntut ilmu. Adab ketika bermajelis ilmu yang pertama adalah mengucapkan salam dan menjawab salam. Jadi sebelum kalian masuk ke kelas, hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu. Dikatakan ucapkan salam karena salam adalah doa. Adapun yang menjawabnya doa juga. Jadi harus dibiasakan ya teman-teman mengucapkan dan menjawab salam. Yang kedua, tidak terlalu banyak berbicara hal yang sia-sia dan bersenda gurau. Sebagai seorang penuntut ilmu, alangkah baiknya kalian tidak banyak berbicara kepada teman-teman kalian, apalagi hal-hal yang sangat tidak masuk di dalam pembelajaran. Yang ketiga, tidak boleh berbisik-bisik dalam satu majelis. Yang selanjutnya, niat yang benar. Selanjutnya, berkhalaqah, membentuk lingkaran ketika duduk dan berkumpul serta tidak bercerai-berai. Yang selanjutnya, duduk di tempat yang kosong dan melapangkan dan meluaskan majelis. Selanjutnya, perbanyak istighfar dan senantiasa berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, disunahkan untuk membuka majelis dan menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Biasanya guru-guru itu suka membuka dengan doa terlebih dahulu dan menutupnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain mengenai adab di dalam suatu majelis. Pertanyaan yang pertama, ketika kita pergi ke majelis ilmu, lalu kita duduk di antara dua orang, di antara mereka, bagaimana menurut Anda? Apakah boleh? Nah, di sini di dalam makalah saya dijelaskan adab mengenai tidak dibenarkannya duduk di antara dua orang tersebut, terkecuali orang berdua tersebut sudah mengizinkan agar kita boleh duduk di tempat itu tersebut. Jadi menurut saya itu tidak boleh untuk semena-mena langsung duduk di tempat itu tersebut. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana adab kita jika berada di dalam majelis ilmu. Nah, di situ yang pertama, benarkan niat. Yang kedua, berkhalaqah, membentuk lingkaran ketika duduk dan tidak bercerai-berai. Yang ketiga, mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah di dalam majelis ilmu ketika kita hendak masuk ataupun kita hendak keluar dari majelis tersebut. Yang keempat, duduk di tempat yang kosong. Yang kelima, melapangkan dan meluaskan majelis. Dan yang keenam, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketujuh, meninggalkan berdebat atau berdebat kusir. Yang kedelapan, perbanyak istighfar. 9, membaca doa kafaratul masjid jika kita hendak berdiri dan berpisah dari majelis tersebut. Pertanyaan yang ketiga, yaitu jika kita pergi ke suatu tempat di mana tempat tersebut sedang diadakannya suatu majelis pembelajaran ataupun pengajian, kemudian di situ kita mengikuti majelis tersebut. Namun di tengah kita mendengarkan atau menyimak majelis tersebut, kita merasa bahwa penjelasan yang disampaikan bertentangan dengan akidah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam suatu majelis
ada yang harus dihindari, yaitu salah satunya ialah menghadiri majelis yang di dalamnya terdapat kemungkaran. Sesungguhnya Allah membenci hal itu. Orang yang duduk di depan kemungkaran serta hanya mampu diam, maka kedudukannya sama mirip pelaku kemungkaran. Sesungguhnya wajib atas seorang buat beramar ma'ruf nahi dan munkar atau tidak duduk di majelis tersebut. Jadi menurut saya sebaiknya kita harus pergi dan meninggalkan majelis tersebut. Pertanyaan selanjutnya yang kedua, ketika di suatu majelis ilmu sedang berlangsung, proses pembelajaran kita datang terlambat, apakah perlu mengucapkan salam? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kamu mendatangi suatu majelis, hendaklah ia mengucapkan salam lalu duduk jika ingin duduk. Selain itu, apabila ia ingin bangkit dari majelis itu, hendaknya ia mengucapkan salam. Jadi walaupun kita datangnya terlambat, di situ kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang ketiga, mengapa kita dianjurkan menjaga pembicaraan di dalam suatu majelis? Adab itu tuh kita jadi disuruh menjaga pembicaraan di dalam suatu majelis, itu sebuah adab. Adabnya ialah hendaknya setiap anggota majelis menjaga pembicaraan yang terjadi di dalam majelis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu pembicaraan kemudian ia menoleh, maka itu adalah amanah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kadangkala ada pembicaraan di dalam suatu majelis yang bersifat aib atau rahasia. Karena itu termasuk adab di dalam majelis untuk menjaga setiap pembicaraan yang berlangsung di dalamnya. Jadi jikalau bisa kita di dalam majelis untuk menjaga pembicaraan kita, apalagi di dalam pembicaraan tersebut mengenai aib ataupun rahasia. Jadi sebaiknya kita diam dengan mendengarkan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sikap kita di dalam majelis ilmu. Yang pertama, kita perlu mengucapkan salam pada saat datang maupun hendak meninggalkan majelis tersebut. Yang kedua, tidak berbicara atau berbisik-bisik di antara yang lainnya. Berniat untuk menuntut ilmu karena Allah. Ikhlas dan lapanglah dalam menimba ilmu. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan. Yang pertanyaannya, apakah perempuan yang sedang haid boleh mengikuti suatu majelis tersebut padahal ia sudah tahu bahwa ia sedang haid? Di sini perbedaan pendapat. Imam Syafi'i dan ulama yang lain hanya membolehkan wanita haid untuk sekadar berlalu, bukan menetap. Sedangkan Imam Daud Az-Zahiri membolehkannya. Di sini ulama berpendapat yang berbeda perihal ini. Sebagian ulama mazhab Syafi'i menyatakan haram jika zikir itu diniatkan membaca Al-Quran. Tetapi jika lafal itu diniatkan zikir maka boleh. Wanita yang sedang haid atau nifas boleh ke masjid taklim tanpa perlu mengambil air wudhu. Keduanya boleh ikut berzikir apa saja tanpa menyentuh tulisannya dan diniatkan untuk zikir, bukan niat membaca Al-Quran. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang terakhir. Manakah ayat yang membahas mengenai majelis ilmu? Di sini ayat yang membahas tentang majelis ilmu yaitu terdapat pada Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum nafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakumul wa idza qilan syuru fansyuru yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu
Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Di sini di ayat ini juga menyebutkan pentingnya ilmu. Dalam buku Islam disiplin ilmu oleh Amrah Husma, ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim, karena dari ilmu manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran. Nah, itulah jawaban dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.